Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya abadah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil amri zahiran wa batinan wa tahsyuruna fi ibadikas sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita di hari yang kedua ini adalah dalam Smart Trend Kids kajian Islam sekolah pesantren Ramadan SMN 1 Banyusari ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa terlaksana untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya lancar, berkah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salat dan salam tercurah kepada kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semuanya petunjuk, bimbingan ya kita sampai sekarang, minaz zulumati ilan nur, dan juga salat dan salamnya tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, untuk tema yang kedua ini kita akan membahas tentang akidah dan akhlak ya. Karena kita di sini simpel aja, poin-poin yang perlu disampaikan yang sangat urgen untuk kita, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk semua kalian yang di sekolah-sekolah dan yang lainnya juga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk itu Ramadan ini sebagai pembinaan atau riadoh latihan dalam melaksanakan yang namanya akidah, atau kita eksplisitkan lagi itu yakin, al-yakin la yuzal bisyak, atau yang namanya i'tiqadiyah, atau kita bulatkan dalam universalnya itu iman ya. Dalam rukun agama kan ada 3, yaitu iman, kemudian Islam, dan yang ketiga ihsan. Nah, ini rukun agama. Iman yang pertama ya. Jadi semua kita itu pertama itu harus ada yang namanya iman atau i'tiqadiyah. Iman atau yang namanya akidah secara bahasa aqala yaqidu ya, akidan wa akidatan, berarti yang artinya yaitu i'tiqadiyah atau mengi'tiqadkan, meyakinkan kokoh, itu akidah ya. Artinya kokoh itu teguh ya. Kalau dalam pendirian prinsipnya teguh, pendirian iman kokoh, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian akidah itu eksplisitan dengan keyakinan. Itu jangan sampai ada yang namanya keraguan-keraguan, tetapi kita harus yakin. Ketika ada keraguan dalam menjalankan ibadah, kita dengan seilmu kita berusaha untuk meyakinkan. Contohnya kita sholat misalkan lupa berapa rakaat ini ya, ketika kita melaksanakan Allahu Akbar, berapa rakaat ini kita, setelah 1, 2 atau 3 rakaat. Nah, kita yakin dalam hati bahwa kita itu adalah sedang 3 rakaat. Nah, maka itu kemudian dan laksanakan kita ketiga rakaatnya itu dalam pelaksanaan pengamalannya dalam keimanan, dalam melaksanakan sholat ya. Dan iman ini ya, menurut definisinya yaitu al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil arfa bil lisan wa af'alun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu membenarkan atau meyakinkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, mengucapkannya dengan lisan, dan juga diamalkan dengan perbuatan, amal perbuatan. Nah, kadang itu ini ya yang menjadi permasalahan, itu kadang iman itu bisa bertambah dan juga berkurang. Nah, ini yang harus kita jaga, bagaimana iman atau i'tikad kita
atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengamalannya baik secara i'tiqadiyah dalam segi ideologi berpikir sebagai manhajul fikr dan manhajul harokahnya, ya artinya manhajul fikr itu artinya cara pandang kita terhadap keimanan kita, kemudian muhasabah terhadap diri kita dan juga pengamalannya sebagai actionnya atau harokah sebagai perbuatan pergerakannya dalam menjalankan keimanan itu kita selalu bertambah atau kita stabil tetap kokoh. Emang kadang bisa bertambah sedang rajin sholat puasa ini itu bisa bertambah keimanan kita. Kadang kita juga ketika malas ada godaan, kadang lagi galau kadang misalkan lagi permasalahannya kurang kurang keinginan yang belum tersampaikan, ada lagi misalkan ditimpa musibah, cobaan baik itu ekonomi dengan keadaan ini itu ya itu bisa yang dapat menjadi godaan-godaan yang akan mengganggu pada diri kita dalam keimanan itu sendiri. Untuk itu kita harus bisa dengan yang namanya keimanan itu tetap kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Itu sebagai akidah, yaitu kita bulatkan dengan iman, ya. Yang kedua itu kita akan membahas tentang akhlak, ya. Akhlak itu otomatis jatuh kepada kita selaku makhluk, ya. Karena akhlak itu yaitu akhlak makhluk, ya. Dan sang pencipta kita yaitu makhluk, yaitu disebut al-khaliq, pencipta. Dan kita sebagai makhluk yang diciptakan yaitu harus berakhlak. Nah ini, ya, ini antara kaitan suatu nama, berarti kita sebagai makhluk yaitu harus mempunyai akhlak. Nah ini, ya, itu sejatinya makhluk itu. Maka Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad SAW bisa mencapai akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia banget, yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah, ya. Akhlak yaitu ya entah disebut makhluk yang sempurna atau paripurna. Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad SAW itu dengan akhlaknya itu, ya. Bukan dengan ini itunya. Kanjeng Nabi silakan Kanjeng Nabi, emang Kanjeng Nabi kaya kalau ini disebut kaya. Kanjeng Nabi berilmu kalau disebut orang yang berilmu, ya, karena amanah ilmu ada kepada Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad SAW, ya. Kemudian disebut khatamun nabiyyin, pemimpin para rasul, para nabi. Itu Kanjeng Rasul. Tapi yang disandarkan sama Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad SAW yaitu sebagai apa? Innama bu'ithu makarimal akhlak. Jadi tidak semata-mata aku diutus dari Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad SAW itu hanyalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak itu. Jadi akhlak itu tingkatannya ada 3. Ya, kalau di sini selaku kita manusia biasa, ya. Satu yang pertama akhlakul hasanah, yaitu akhlak yang baik, ahsan gitu, ya. Ada hasan gitu. Itu baik itu. Akhlak yang baik. Kemudian yang kedua yaitu akhlak yang terpuji, yaitu akhlakul mahmudah, maqamam mahmudah. Kalau ada ayat di situ yang tahajud, itu ya selalu tahajud, ya sebetulnya kan wajib. Kanjeng Rasul wajib tahajud, tapi bagi kita yaitu yang disebut jadi sunnahnya, tapi sunnah subhanallah, ya, itu yang tidak, yaitu itu tahajud dan siwak itu tadinya wajib tapi jadi sunnah karena kita nggak akan bisa sanggup tentang itu. Nah ini tahajud itu bisa mencapai maqamah mahmudah, artinya bisa akhlaknya bisa terpuji gitu. Kemudian yang ketiga akhlakul karimah. Dan apabila orang yang sudah melakukan akhlakul karimah dalam pembiasaannya, dalam segi i'tiqadiyahnya, hatinya, kemudian pemikirannya, kemudian ucapannya, kemudian arkan atau af'alnya, perbuatannya itu kalau sudah mulia atau karimah itu akan bisa mendatangkan karomah. Ya, itu mungkin jejak-jejak Rasulullah SAW ada dalam diri orang-orang tersebut, yaitu orang-orang mulia yang mempunyai akhlakul karimah, yaitu mempunyai karomah dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu mungkin ya yang bisa sampaikan ya. Semoga bisa menjadi bekal khusus bagi saya sendiri, bagi yang lain. Itu aja. Semoga kita diberi kesehatan dan lancar jaya dalam Ramadan, berkah, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Selamat beribadah puasa Ramadan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.